Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Andriani. Saya dari kelas FM 21A. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan otot. Pengertian jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanis dengan jalan kontraksi dan relaksi sel atau serabutnya. Otot sebagai jaringan dibina atas sel-sel otot yang berfungsi untuk pergerakan suatu alat atau bagian tubuh. Dengan kemampuan otot dalam berkontraksi, ia mengembang 3 fungsi utama, yaitu melaksanakan gerakan, memelihara postur, dan memproduksi panas. Gerakan yang dihasilkan oleh otot pada dasarnya ada 2, yaitu gerakan tubuh yang mudah diamati dan gerakan tubuh yang tidak mudah diamati. Gerakan tubuh yang mudah diamati meliputi gerakan perpindahan tempat, misalnya berjalan, berlari, dan gerakan bagian tubuh tertentu, misalnya menggelengkan kepala, melambaikan tangan. Sedangkan gerakan yang tidak mudah diamati adalah gerakan organ-organ dalam tubuh, misalnya gerakan peristaltik, alat-alat pencernaan, denyut jantung, mengembang dan menyempitnya pembuluh darah, gerakan mengosongkan kantungan kencing. Struktur jaringan otot. Otot dalam tubuh terhimpun dalam suatu sistem. Sistem pergerakan otot sebagai terbesar menyeliputi rangka dan tersusun teratur di bawah kulit. Jika diamati otot pangkal lengan atas orang, tampaklah bahwa otot itu tersusun atas beberapa gumpalan. Gumpalan itu bekerja antagonis, timbal balik. Jika satu gumpalan mengerut, gumpalan lain mengendur. Gumpalan terdiri dari beberapa berkas otot yang disebut fasciculus. Tiap berkas dibina atas banyak serat otot. Satu serat otot adalah satu sel otot yang berbentuknya kecil panjang seperti serat tumbuhan. Setiap jaringan otot disarapi oleh beberapa saraf motor. Setiap saraf motor tunggal akan bercabang-cabang menjadi kurang lebih 100 cabang kecil-kecil. Misal, masing-masing cabang kecil ini akan berakhir pada satu sel otot. Ujung saraf yang melekat pada sel otot ini dikenal dengan nama motor end flat atau myoneuralization. Jadi satu serabut saraf motor akan mensarapi kurang lebih 100 sel otot. Satu serabut saraf motor tunggal bersama-sama dengan sel-sel otot yang disarapi disebut unit motor. Jenis jaringan otot. Pada mamalia ada 3 macam otot, yaitu otot polos, otot lurik, serta otot jantung. Otot polos. Sel otot polos bila dilihat di bawah mikroskop cahaya tidak menunjukkan adanya garis-garis melintang. Otot polos pada vertebrata termasuk manusia dapat dijumpai pada dinding dan organ-organ dalam dan pembuluh darah, saluran pencernaan, makanan, uterus, kandung kencing, ureter, arteriol, dan sebagainya. Di samping itu, otot polos dapat dijumpai pada iris mata dan otot penggerakan rambut. Pengertian otot polos. Jaringan otot polos adalah otot yang terletak pada saluran alat-alat di dalam tubuh manusia seperti yang dapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dinding rahim, saluran pernapasan, dan saluran kelamin. Otot polos dapat disebut juga sebagai otot tak sadar karena cara bekerjanya di luar kesadaran manusia tanpa harus diperintah otak. Cara kerja otot dipengaruhi oleh saraf autonom, yaitu saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Saraf simpatetik merupakan saraf yang berujung di pangkal sumsum tulang belakang, medula spinalis, yang terdapat di daerah dada dan pinggang. Saraf tersebut berfungsi sebagai pemacu yang dapat membuat kerja organ-organ tubuh menjadi cepat.
Adapun saraf parasimpatetik merupakan saraf yang berujung satu pangkal sumsum lanjutnya medula oblongata. Saraf ini berfungsi untuk membuat organ-organ tubuh menjadi lambat. Pada bagian B, ciri-ciri otot polos. 1. Bentuk bergelendong dengan kedua ujung meruncung. 2. Mempunyai satu inti sel di tengahnya. 3. Bekerja di luar kesadaran, gerakan lambat, ritmis, dan tidak mudah lelah. C. Bagian-bagian otot polos. Membran plasma. Membran plasma pada otot sering disebut sarkolema dengan mikroskop cahaya kurang jelas, tetapi dengan mikroskop elektron tampak sebagai selaput ganda double membran masing-masing. Selaput luar tebalnya berkisar antara 25 sampai 30 angstrom, ruang intermedian kira-kira 25 angstrom. Selaput dalam tebalnya 20 sampai 30 angstrom. Sitoplasma sering disebut sarkoplasma. Sarkoplasma bersifat eosinofilik, mengandung organellen antara lain mitokondria yang mengitari inti endoplasma retikulum. Ada aparatum Golgi, myofibril centriole. Plasma sepertinya glikogen, mifofusin. 2. Otot lurik, otot rangka. Otot rangka tersusun atas sel-sel panjang tidak bercabang, disebut otot muscivior. Serabut-serabut ini merupakan sel-sel berinti banyak multiseluler yang terletak pada bagian pinggir vestibular. Sel-sel otot tersebut sejak perkembangan embrionik melalui fusi dari banyak sel-sel kecil yang membentuk sincium. Apabila dilihat dengan mikroskop cahaya tersebut, otot nampak bergaris-garis melintang. Setiap serabut otot rangka dibungkus oleh lapisan jaringan ikat lembut yang disebut endomysium. Beberapa tersebut tunggal akan bergabung menjadi satu berkas yang disebut fasciculus. Fasciculus dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut perimysium. Seluruh fasciculus disebut kemudian dibungkus bersama-sama oleh epimysium. Setiap serabut otot rangka dibungkus oleh lapisan jaringan ikat lembut yang disebut endomysium. Beberapa serabut tunggal akan bergabung menjadi satu berkas yang disebut fasciculus. Fasciculus ini dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut perimysium. Seluruh fasciculus tersebut kemudian dibungkus bersama-sama oleh epimysium. Sarkolema pada pengamatan dengan mikroskop cahaya tampak sebagai selaput tipis dan tembus cahaya transparan. Tetapi dengan mikroskop elektron tampak adanya selaput ganda double membrane, yakni selaput luar setebal 40 angstrom, ruang antara setebal 20 angstrom, dan selaput dalam setebal 40 angstrom. Sarkoplasma, sitoplasma. Sarkoplasma mengandung A. Organoida antara lain mitokondria atau sarkosemon. Mitokondria terdapat dibatasi dengan sarkolemma dan terdekat di antara mikrofibril. Ribosoma pada otot rangka terdapat bebas matris. Melihat kepada warna seratnya, otot lurik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu serat merah. Serat merah karena banyak mengandung sitrotrop dan myoglobin, pigmen pernapasan dalam otot yang berguna untuk mengikat O2 dari dalam darah. Sarkoplasma lebih banyak mengandung mitokondria dan granula, tetapi lebih sedikit mikrofisma daripada serat putih. Serat merah lebih banyak di dalam gumpalan otot. Serat putih karena terdiri dari
sitokrom, myoglobin, dan mitokondria terdapat di sebelah luar gumpalan otot. Serat perantaran. Perantaran kedua macam disebut di atas. 3. Otot jantung. Dibina atas serat otot lurik bercabang-cabang dan bertemu dengan serat tetangga, sehingga secara keseluruhan terbentuk jalilan serat otot terdapat pada jantung. Persarapan autonom tak di bawah kesadaran atau kemauan. Serat rata-rata lebih kecil daripada serat otot lurik. Setiap serat otot jantung memiliki tonjolan-tonjolan dan ke samping membentuk percabangan bertemu dengan percabangan sel otot tetangga. Tonjolan-tonjolan antara sel bertetangga setangkap rapat ini berada di tengah sel. Satu serat hanya memiliki 1-2 inti. Inti lebih tumpul ujungnya daripada inti serat otot lurik. Sarkolema. Keadaannya hampir mirip dengan sarkolema otot kerangka dinding luarnya mirip membran basal dan fibral retikuler yang dapat terus berhubungan dengan tendon atau katum jantung. Di bagian lain berhubungan langsung dengan endomysium, sel-sel yang dijumpai pada otot jantung, serabut otot, miosit, sel endotel, perisit, dan fibroblast. Sarkoplasma. Pada garis besar hampir mirip dengan otot kerangka, hanya saja otot jantung relatif memiliki sarkoplasma lebih banyak, terutama di sekitar inti yang terletak di tengah. Mitokondria, lipid, lipofuksin, dan glikogen banyak terdapat pada sarkoplasma di sekitar inti. Garis-garis melinting hampir mirip dengan otot kerangka, meskipun usus miofilamen tersusun secara acak. Fungsi jaringan otot. Menggerakkan organ tubuh. Menggerakkan kerangka tubuh, menggerakkan jantung, mengontrol pergerakan jantung, menyimpang cadangan makan walaupun tidak banyak, menggerakkan otot pencernaan, keseimbangan tubuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.